Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Tentu masih bersama saya ya, masih di kandang kecil saya ini yang saya khususkan untuk melakukan eksperimen uji coba untuk dunia peternakan yang akan saya aplikasikan langsung nanti di pertanian terintegrasi yang sedang saya kembangkan. Nah rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi dari pengalaman yang ada di sini, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang masuk dari rekan petani. Salah satunya yang sudah mengontak saya dan ingin mendapatkan masukan atau pertimbangan atau informasi berkaitan dengan untung mana ternak entok atau ayam. Nah, ini pertanyaan ini masuk karena memang saya diketahui jauh sebelum ini juga saya beternak ayam. Saya membudidayakan ayam kampung di lahan yang sama ini. Kemudian sekarang memang isinya kandang ini adalah saya sedang gunakan untuk beternak entok. Nah, kemudian ada satu rekan petani yang secara khusus menyampaikan pertanyaan tersebut. Apakah peternakan ayamnya sudah tidak jalan, apakah peternakan ayamnya sudah tidak menguntungkan lalu pindah ke entok dan lain sebagainya. Yang intinya pertanyaan tersebut adalah untung mana ternak entok atau ayam. Nah rekan semua, kalau langsung dijawab dengan jawaban yang paling singkat, memang tidak bisa dijawab untung ayam atau untung ternak entok. Nah itu tidak bisa karena saya beternak dua-duanya ini untung ayamnya misalnya, tetapi di lain sisi ada rekan saya beternak dua-duanya tetapi lebih untung ternak entoknya. Nah jawabannya seperti itu, jadi tidak bisa digeneralisir, ditarik kesimpulan secara serampangan bahwa ternak entok akan selalu menguntungkan, akan selalu lebih menguntungkan dari ternak ayam. Begitupun sebaliknya, ternak ayam lebih menguntungkan dari ternak entok. Tidak sepenuhnya benar seperti itu, karena itu semua akan sangat tergantung, akan berkaitan dengan banyak sekali faktor yang ada di sebuah kandang atau sebuah peternakan yang dijalankan. Nah tetapi rekan-rekan semua, untuk bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan semua yang belum memulai dua-duanya, ya saya anggap saja ini secara khusus saya sampaikan untuk rekan-rekan semua yang memang belum pernah beternak ayam dan juga belum pernah beternak entok dan ingin mencari perbandingan antara ternak ayam dan ternak entok, seperti itu ya. Nah ini informasi yang saya sampaikan ini nanti bisa di cross check atau dibandingkan dengan informasi terkini yang ada di lingkungan rekan-rekan semua, informasi-informasi terbaru yang tentunya sesuai di lingkungan rekan-rekan masing-masing. Tidak bisa disamakan di lingkungan A dengan di lingkungan B, tidak bisa disamakan seperti itu. Maka dari itu saya akan memberikan gambaran sedikit untuk bisa memberikan gambaran bagaimana untung ruginya ternak ayam dan ternak entok, perbandingannya seperti apa. Nah untuk mengetahui hal tersebut saya akan bahas paling tidak ada dua, yaitu mengenai harga, yaitu harga bibit dan harga jual dari masing-masing unggas yang akan kita bandingkan ini. Sekarang untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu harga bibit dan harga jual ayam. Nah ini rekan-rekan semua, untuk sedikit gambaran supaya kita bisa mengetahui bagaimana keuntungannya beternak ayam, kita bisa menelisik informasi mengenai harga bibitannya dan juga harga jualnya, seperti itu. Bedakan antara kita jual sama kita beli ya, bedakan seperti itu ya. Kita nanti bisa pilih masing-masing. Sekarang kita mulai dari DOC-nya, harga anakan ayam yang baru menetas. Nah untuk ayam yang baru menetas, kalau bicara harga, kalau yang dari pabrik yang sistemnya bok-bokan
itu rentang harganya antara 8.000 sampai 10.000. Kalau zaman dulu 8 ribuan, 6.500 itu ada. Pokoknya rentang harganya antara itu 10 ribuan itu maksimal kalau yang bok-bokan. Nah, kalau untuk yang harga-harga di peternak-peternak kecil rata-rata juga tidak jauh dari angka 10 ribuan tersebut, bisa selisih antara 1.000 atau 2.000 naik turunnya seperti itu harga anakan yang baru menetas ya, yang baru menetas usia biasanya antara 1 hari sampai di bawah seminggu seperti itu. Kemudian untuk indukan atau bahan indukan, kalau ayam, indukan ayam itu range harganya antara 50 sampai 70.000, 75.000, itu tergantung postur, bobot, bentuk dan lain sebagainya, itu indukan. Kalau untuk yang derian, yang persiapan pulet seperti itu ya, yang baru mulai belajar, itu biasanya range-nya antara 40 sampai 50, itu yang diri-diri. Kemudian rekan berikutnya yaitu yang jago, yang pejantan, yang laki-laki. Itu range harganya antara 100 sampai 150.000. Itu untuk ayam. Untuk harga kita jual maupun kita beli kurang lebih patokannya seperti itu. Jadi dari harga bibitan ini kemudian harga jual ini kita bisa membayangkan bagaimana keuntungan kalau kita beternak ayam. Tetapi perlu diingat juga ya rekan-rekan semua, apa yang saya sebutkan tadi, harga-harga tadi itu referensi saya tentu saja di lingkungan sekitar saya. Lingkungan sekitar saya ini perlu diketahui yaitu saya tinggal di lingkungan kota kecamatan. Jadi termasuk bisa dikatakan di pelosok seperti itu ya, range harganya seperti itu. Kalau rekan-rekan semua tinggal di daerah perkotaan yang lebih padat, misalnya kota kabupaten atau kota provinsi, itu jelas harganya akan berbeda, mungkin lebih tinggi atau mungkin jauh lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk harga bibit dan juga harga jual ayam. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana dengan entok? Nah, untuk harga bibit dan harga jual entok, pertama yaitu yang DOE ya, yang baru menetas, anakan yang baru menetas, itu untuk lokalan ya, ini ya, untuk entok jenis lokal itu harganya antara 10 sampai 12.000. 10 sampai 12.000. Kalau kita bandingkan dengan ayam tidak jauh berbeda ya. Kalau kita bandingkan harga anakan yang baru menetas. Kemudian kalau indukan ini kalau entok itu biasanya antara 65.000 sampai 75.000. Itu untuk indukan, sedangkan yang dirinya antara 40 sampai 50-an ribu rupiah. Itu untuk diri-diri atau pulet. Berikutnya harga yang jantan, basur-basur ya. Kalau untuk basur yang masih muda, yang masih belajaran, itu biasanya antara 80.000 sampai 100.000. Kemudian untuk basur yang sudah dewasa itu antara 100.000 sampai 150.000. Atau bahkan biasanya 120. Yang tua ya, maksud saya ulangi, yang tua itu biasanya 120 sampai 200.000 rupiah. Nah, ini juga tergantung daerah dan lain sebagainya. Berikutnya rekan-rekan semua, di antara harga-harga tersebut ada harga tertinggi, ada harga terendah, kemudian juga ada harga-harga di mana penjualan mencapai puncak, misalnya saat-saat hari raya, musim-musim lebaran seperti itu. Kalau untuk ayam kurang lebih seperti sama ya. Kalau yang jantan jago-jago itu antara 100 sampai 150. Kalau entok itu bisa sampai 200 ribuan bahkan lebih. Karena
Kalau kita bandingkan, kita timbang ya antara ayam dengan entok itu besar, bobot entok, besar entok. Jadi kalau entok itu bisa 3,5 kg. Ya ayam juga sebenarnya ada sih yang seperti itu. Cuma untuk yang jenis-jenis tertentu entok ini bisa sampai ada yang 4 kilo, 6 kilo dan seterusnya. Jadi harganya tentu saja menyesuaikan juga. Nah, sekarang itu tadi gambaran supaya kita bisa melihat untung mana antara ternak ayam ataupun ternak entok. Jadi keuntungan-keuntungannya dari gambaran harga-harga tersebut kita bisa membayangkan seperti apa keuntungannya untuk masing-masing jenis unggas tadi. Berikutnya sekarang tambahannya. Karena saya sudah menjalankan atau beternak dua-duanya, saya sudah beternak ayam dan saya sudah beternak entok. Untung mana? Kalau dalam kondisi yang saya alami, yang ada di kandang saya, pertanyaan tersebut bisa dijawab, yaitu untung ternak entok. Nah, kok bisa untuk ternak entok? Ya, perlu diketahui oleh rekan-rekan semua, di sini yang sedang saya lakukan uji coba khususnya adalah entok jumbo. Jadi termasuk jenis entok hias yang harganya itu bisa dibandingkan, perbandingannya itu sama, kurang lebih sama atau mirip dengan ayam bangkok, ayam hias atau ayam aduan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ayam tadinya saya memeliharanya masih ayam kampung. Jadi ayam kampung dibandingkan dengan ayam bangkok, tentu kalau dari segi keuntungan yang ada di kandang saya untuk ayam dan entok itu masih untung entok. Jadi selama menjalankan dua ternak ini, saya lebih banyak mendapatkan keuntungan ketika beternak entok. Kenapa? Karena ternak entok ini yang saya ternak itu jenisnya entok hias, termasuknya jumbo. Jadi harganya mahal. Dengan menjual anakan yang baru menetas saja saya bisa mendapatkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Seperti itu. Beda dengan ayam. Kalau ayam anakannya saya tidak pernah bisa menjual anakannya itu lebih dari 10.000, tidak bisa kalau yang masih kecil. Nah, itu perbandingannya seperti itu. Nah, bagaimana jika saya ingin memilih di antara dua ternak tersebut? Nah, misalnya rekan-rekan semua mau mencoba untuk beternak, tetapi rekan semua masih ragu, mau pilih mana, yang lebih untung yang mana. Nah, itu rekan-rekan semua, dari apa yang pernah ada di kandang saya dari dulu sampai sekarang, saya hanya bisa menyarankan untuk rekan semua menggali informasi yang lebih akurat mengenai harga-harga yang ada di lingkungan atau di daerah tempat rekan-rekan semua nanti akan memasarkan produknya. Gali informasi mengenai harga, baik itu harga jual maupun harga beli. Gali juga informasi mengenai harga bahan baku, pakan, jagung lah, pur lah, onggok lah, enceng gondok lah, azola lah. Nah, itu digali semua informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Nanti baru rekan semua bandingkan dan rekan semua bisa menyimpulkan lebih untung yang mana, ternak entok atau ternak ayam. Karena rekan-rekan semua, saya tegaskan, masing-masing daerah itu mempunyai potensi sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Kalau saya beternak entok dan ayam di sini lebih untung entoknya, itu tidak bisa serta-merta diterapkan oleh rekan semua di lingkungan yang berbeda. Tidak pasti seperti itu. Bisa saja ketika diterapkan oleh rekan-rekan semua justru lebih untung ayamnya.
seperti itu. Makanya langkah terbaik kita adalah menggali informasi, analisa lebih jauh, baru menentukan kesimpulan berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang sesuai dengan target pasar rekan-rekan semua. Oke, rekan-rekan semua, yang saya sampaikan ini hanya bentuknya saran, ide, gagasan yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud menganggap diri saya lebih pintar, tetapi hanya ingin berbagi informasi pengalaman yang ada di lapangan, yang ada di kandang kecil saya ini. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.